dari banyaknya lintasan hati itu ada yang berasal dari Tuhan, ada yang berasal dari malaikat, ada yang berasal dari setan, dan ada yang berasal dari hawa nafsu. Dan ada lintasan hati yang baik, ada juga lintasan hati yang buruk. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara membedakan lintasan-lintasan hati yang baik dan lintasan hati yang buruk secara umum. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah wa ammal faslu tsani, sedangkan yang kedua, bagian yang kedua yang harus kita pahami, fagala ulama'una, para ulama kita berkata, idza aradta an tufarriga baina khatir syar yakunu min gibali syaitan wa baina khatiri syarrin yakunu min gibali hawan nafsi au min Allah Ta'ala ibtidaan fandur fihi thalathati aujuh. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah cara membedakan lintasan buruk itu, cara membedakan sumber lintasan buruk tersebut. Lintasan buruk itu berasal dari setan atau berasal dari hawa nafsu, atau lintasan buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menghembuskan ke dalam hati hamba tersebut. Jadi kita sudah mempelajari lintasan itu kalau sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa jadi lintasan yang baik, bisa jadi lintasan yang buruk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hamba tadi atau ingin menghukum hamba tadi. Nah, bagaimana cara membedakan lintasan-lintasan ini? Fungsinya kita nanti, apa fungsinya saya bisa membedakan lintasan itu berasal dari malaikat atau dari setan atau dari Tuhan? Fungsinya nanti supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi lintasan tersebut. Karena kita tidak bisa menanggulangi sesuatu jika kita tidak mengetahui cara kerja hal yang harus kita tanggulangi tersebut. Umpamanya kita mau menanggulangi suatu penyakit, ya kita harus mempelajari bagaimana cara kerja penyakit tadi, dampaknya, sehingga kita nanti bisa mengetahui, belajar dari situ bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menanganinya. Begitu pula penyakit-penyakit hati atau lintasan-lintasan hati juga begitu. Kita mengetahui sumbernya, kemudian dampaknya, lalu nanti kita bisa belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara membedakan lintasan-lintasan buruk itu bersumber dari setan atau dari hawa nafsu atau dari Tuhan, kata Imam Ghazali, fandur fihi min thalathati aujuh. Lihatlah dari tiga hal atau tiga sisi. Ahaduha, yang pertama, in wajadtahu musammiman ratiban ala halatin wahidah. Jika kau dapati lintasan hati itu teguh, bersikeras, musammiman, ratiban ala halatin wahidah, dan selalu terus-menerus menghembuskan hal yang sama, halatin wahidah, terus-menerus yang dituju hanya satu, bentuknya seperti itu terus, tidak berubah-ubah. Umpamanya lintasan hati yang mengajak kita untuk memandang sesuatu yang buruk umpamanya. Nah, lintasan itu terus-menerus seperti itu. Lihat yang buruk ini, lihat yang buruk. Terus mengajak di dalam hati kita, tidak berubah-ubah, terus dari terus dalam satu kondisi,
tidak berubah-ubah. Nah, kalau lintasan jelek itu bentuknya dalam satu kondisi, fahuwa minallahi ta'ala au min hawan nafs. Maka ada dua kemungkinan, lintasan buruk tersebut bisa berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau bisa berasal dari hawa nafsu. Nah, bagaimana lintasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita akan lebih detail lagi membedakannya. Jadi, yang pertama, kalau lintasan itu menghembuskan ajakan dalam satu kondisi saja, memotivasi kita melakukan satu hal tidak berubah-ubah yang buruk, maka itu boleh jadi dari Allah, boleh jadi dari hawa nafsu. Boleh jadi dari hawa nafsu. Wa in wajadtahu mutaraddidan muttariban, tapi jika kau dapati lintasan tersebut mutaraddidan, maju mundur, muttariban, bergerak, tidak stabil itu ya. Jadi dia mengambil arah dari kanan, kemudian berubah dari arah dari kiri, lalu berubah dari arah dari depan, lalu berubah ke belakang. Lintasan itu mengajakmu dalam bentuk yang berubah-ubah, bergolak. Nah, fa'lam annahu minasyaitan. Maka ketahuilah lintasan buruk yang seperti ini sumbernya dari setan. Sumbernya dari setan. Nah, ini pertama yang harus kita pegang ini dulu ya. Kalau tidak berubah-ubah, mengajak kita kepada satu kondisi, ini bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari hawa nafsu. Tapi kalau bergejolak, berubah-ubah, maka ini bersumber dari setan. Wa kana ba'dul 'arifina rahimahullahu yaqul. Sebagian orang-orang yang arif memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, mereka, semoga Allah merahmati mereka. Mereka itu berkata, mithlu hawan nafsi mithlun namir. Kata mereka, hawa nafsu itu perumpamaannya, kalau lintasan yang berasal dari hawa nafsu, perumpamaannya seperti an-namir. An-namir itu macan. Macan tutul itu ya, namir. Bagaimana diperumpamakan seperti namir? Idza haraba la yansarifu illa bigum'in balighin wa gahrin zahirin. Kalau dia sudah menyerang, macan itu kalau sudah menyerang, tidak akan pernah mundur sampai dia itu diusir dengan cara yang keras atau digempur dengan cara habis-habisan. Nah, itu perumpamaan hawa nafsu. Dia tidak akan pernah mundur. Ya sudah, dia mengincar satu mangsanya, ya dia akan betul-betul mengejar mangsa tadi sampai mangsa itu berhasil ditangkap dan kemudian tumbang. Dia fokus pada satu titik. Nah, itu perumpamaan hawa nafsu. Atau kata Imam Ghazali, au mithlul khariji alladhi yugatil tadayyunan. Ini Imam Ghazali ini ya, memberi perumpamaan seperti ini. Atau seperti seorang pemberontak yang berjuang atau berperang demi keyakinan mereka. Dia tidak akan berubah karena dia berjuang atau memberontak atas sesuatu yang dia yakini. Kalau sesuatu yang sudah dia yakini, itu berarti susah kita merubahnya. Susah kita memberikan pengertian. Jadi dia walaupun kadang-kadang diberikan fakta-fakta, ya dia akan tetap pada pendiriannya, keyakinannya, dan akan tetap melancarkan
pemberontakan atau serangan sampai yang dia inginkan itu tercapai. Sampai yang dia inginkan tercapai. Nah, la yakad yarji'u hatta yugtal. Dia tidak, hampir-hampir dia itu tidak akan kembali sampai dia itu terbunuh. Jadi dia mungkin merelakan dirinya mati untuk memenuhi keinginannya tadi. Nah, ini perumpamaan bagi hawa nafsu. Lihat ini bagaimana para arifin ini mengumpamakan kuatnya bisikan yang berasal dari hawa nafsu atau lintasan yang berasal dari hawa nafsu, dan ini menjenuhkan ya, menjenuhkan kalau kita menolaknya tapi dia tidak mengalami perubahan, dia akan terus menuju kepada satu titik yang dia inginkan. Bayangkan kita menolaknya, dia akan kembali lagi. Kita menyerangnya, dia juga akan kembali lagi. Dan begitu seterusnya, dia tidak akan pernah diam sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini perumpamaan lintasan yang berasal dari hawa nafsu. Wa mithlus syaitan, sedangkan perumpamaan lintasan yang bersumber dari setan, mithluz dhi'bi, dia itu diumpamakan seperti serigala. Serigala beda dengan macan. Bagaimana? Idza taradtahu min janibin dakhala min janibin akhar. Jika kamu mengusirnya dari arah tertentu, maka dia akan kembali nanti menyerang kamu dari arah yang lain. Serigala ini dia tidak memiliki kekuatan seperti macan. Kalau macan dia perang habis-habisan di satu titik. Tapi kalau serigala kita mengusirnya, berani kita mengusir serigala tersebut, dia akan lari, tapi nanti dia akan kembali lagi menyerang kita. Dia tidak putus asa, kembali lagi menyerang kita, tapi dari arah yang berbeda, menunggu kelengahan kita sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini bedanya hawa nafsu dengan setan. Perumpamaan ini sangat luar biasa ini ya. Menggambarkan perbedaan lintasan antara hawa nafsu dengan setan. Nah, ini cara yang pertama untuk mengetahui lintasan itu berasal dari hawa nafsu atau dari setan atau dari Tuhan. Nah, cara yang pertama tadi, kalau lintasan itu tidak berubah-ubah, bisikan itu tidak berubah-ubah, mengejar satu titik supaya kita melakukan satu perbuatan, maka itu biasanya bersumber dari Allah atau dari hawa nafsu. Tapi jika berubah-ubah, kalau berubah-ubah bagaimana? Mengajak kita untuk memandang sesuatu yang buruk, tidak dapat, dia berubah mengajak kita untuk umpamanya tertawa sebanyak-banyaknya atau untuk melakukan hal-hal yang lain, membuka hal lain yang buruk juga. Yang penting kita itu jatuh. Yang penting kita itu berhasil dia terkam. Ini bentuknya setan seperti itu, berubah-ubah. Ini cara pertama memilah lintasan buruk tadi, sumber lintasan buruk tadi. Wathaniha, kemudian cara yang kedua, in wajadtahu ugaiba dzambin ahdatstahu fahuwa minallahi ta'ala. Jika engkau mendapati lintasan buruk itu muncul sesaat setelah dosa yang kau perbuat. Jadi lintasan itu muncul setelah kita melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu menimbulkan efek. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, di antara efeknya kita akan lengah dan kemudian akan masuk
keinginan-keinginan buruk lainnya. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau lintasan buruk kamu itu terjadi sesaat setelah kamu melakukan perbuatan dosa, fahuwa minallah ta'ala. Maka lintasan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi baru melakukan perbuatan dosa A, kemudian setelah itu tergerak hatinya untuk ada lintasan-lintasan buruk di dalam hatinya yang mengajak dia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan lainnya yang tidak baik. Oh, itu berarti sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Ihanatan wa ugubatan bisyu'mi dzalikal dzambi, karena lintasan buruk yang terjadi setelah perbuatan dosa itu yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dihembuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghinaan atau merendahkan orang yang berbuat dosa tadi, atau sebagai hukuman yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala lantaran perbuatan buruk atau kejahatan yang dia lakukan. Jadi orang yang berbuat buruk, ya dia akan mendapat hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang berbuat buruk mendapat hukumannya fisik. Dihukum fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersalah itu ada yang dimaafkan, ada yang diampuni, ada yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kita berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaafkan kesalahan kita, agar kondisi kita ini tidak lebih parah. Namanya juga manusia. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan dosa itu timbul dari seorang hamba dan tidak ada penyesalan, hamba tadi tidak memiliki penyesalan, ditakutkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan hamba tadi, na'udzubillah min dzalik, atau akan menghukumnya diantaranya melalui lintasan buruk yang terlintas di dalam hati hamba itu dihembuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan atau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu yang menjadikan hati mereka itu tertutup. Jadi karena perlakuan buruk mereka, hati mereka itu menjadi ran, berkarat, tertutup hati mereka itu. Bertambah titik-titik di dalam hati mereka, titik-titik keburukan, lintasan-lintasan keburukan di dalam hati mereka. Mengapa lintasan keburukannya kok bertambah? Mengapa terjadi lintasan keburukan itu? Maka yaksibun, atas perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan apa? Tentunya perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk itu boleh jadi menjadikan Allah itu menghukum hamba yang melakukan perbuatan buruk tadi dengan menghembuskan lintasan-lintasan yang jelek di dalam hatinya sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu bisa menjadikan Allah menghukum diri hambanya dengan hembusan lintasan-lintasan buruk yang nantinya efeknya akan merendahkan hidup hamba tadi, na'udzubillah min dzalik. Qala Syekhi al-Imam rahimahullah, guruku al-Imam rahimahullah, Imamul Haramain,
Dia berkata, semoga Allah merahmatinya, hakadha tuaddi dzunub ila gaswatil galbi awwaluha khatirun thumma tuaddi ilal gaswati warrain. Begitulah kata beliau, begitulah keburukan dari perbuatan dosa. Begitulah efek yang terjadi karena perbuatan dosa, katanya, tu'addid dzunub ila gaswatil qulub. Perbuatan dosa itu mengakibatkan hati seseorang menjadi qaswah, menjadi keras, membatu. Hati yang membatu itu nanti dia tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak peka lagi, sehingga yang terlintas di dalam hatinya itu lintasan-lintasan yang tidak baik. Awwaluha khatirun, mula-mulanya dia adalah lintasan-lintasan yang bersumber dari Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, yang dibahas di dalam kitab ini. Wa thumma tuaddi ilal gaswati warrain, lalu kemudian lintasan-lintasan itu mengarah atau menjadikan hati tersebut jadi keras, kemudian menjadi gelap, menjadi berkarat hati tersebut. Nah, semua itu karena perbuatan dosa yang dilakukan. Itu efek dari perbuatan dosa. Nah, jadi kita bisa membedakan kalau lintasan tersebut timbul, muncul sesaat setelah kita baru melakukan perbuatan yang tidak baik, berarti itu dari Tuhan. Nah, lintasan itu bersumber dari Tuhan yang menghukum kita, sedang menghukum kita atau sedang merendahkan kita karena perbuatan dosa yang baru saja kita lakukan. Timbul lintasan-lintasan yang tidak baik. Wa in kana hadzal khatiru mubtada'an la ugaiba dzambin kana minka. Apabila lintasan buruk itu, ini cara kedua ya, cara kedua membedakan sumber lintasan buruk. Apabila lintasan buruk itu muncul secara tiba-tiba, tidak didahului terlebih dahulu perbuatan dosa yang dari dirimu yang kau lakukan, muncul begitu saja lintasan buruk itu, bukan setelah kita berbuat dosa seperti yang pertama tadi. Fa'lam annahu min qibalis syaitan. Ketahuilah kalau lintasan buruk itu tiba-tiba muncul, kamu tidak sedang melakukan, tidak baru melakukan perbuatan dosa, atau bahkan kamu sedang melakukan aktivitas yang boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk dilakukan, bukan sesuatu yang terlarang, tiba-tiba muncul lintasan buruk, fa'lam annahu min qibalis syaitan. Maka ketahuilah lintasan itu sumbernya dari setan. Sumbernya dari setan. Hadza fil aktsar. Ini yang paling banyak seperti ini. Kalau muncul secara tiba-tiba, itu munculnya berasal dari setan. Li'annahu yabtadi'u bida'wati syarr. Mengapa dari setan? Sebab setan itu memang kerjanya memulai seruan mengajak orang untuk melakukan keburukan. Itu memang kerjaan setan. Kerjaannya setan itu menyeru orang untuk melakukan perbuatan buruk. Memberikan inisiatif kepada orang, memotivasi orang untuk melakukan perbuatan buruk. Wa yatlubul ighwa bikulli hal, dan dia itu akan mengajak kepada kesesatan dalam segala bentuk, dalam segala kondisi. Memang dia tercipta untuk seperti itu. Jadi dia kreatif, tidak menunggu kita melakukan perbuatan dosa. Dia mengajak kita bukan karena ingin menghukum kita, tapi dia mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk,
timbul dari inisiatif dia sendiri karena memang dia tercipta untuk menyeru manusia ke jalan yang menyesatkan dan ke jalan yang buruk. Nah, ini perbedaan cara kita membedakan yang kedua. Yang kedua, memilah apakah ini sumbernya dari Tuhan atau sumbernya dari setan atau sumbernya dari hawa nafsu. Wa thalithuha, yang ketiga, cara membedakan yang ketiga, wa in wajadtahu la yad'uf wa la yagillu bi dzikrillahi ta'ala wa la yazul. Kalau kau dapati lintasan itu tidak melemah dan tidak menjadi sedikit. Lintasan tadi tidak melemah dan tidak berkurang dan juga tidak lenyap saat kamu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada lintasan, kemudian kita istighfar, astagfirullah. Atau pada saat lintasan itu muncul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Atau lintasan itu muncul, kita bertakbir Allahu Akbar. Atau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak juga berkurang, tidak juga melemah lintasan tadi, dan tidak juga lenyap. Lintasan itu terus mendengung di dalam hati kita. Fahuwa minal hawa. Ketahuilah maka lintasan itu sumbernya dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu, lintasan yang bersumber dari hawa nafsu itu, dia tidak bisa lenyap dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau lenyap? Dia itu ada pada diri kita sendiri. Itu syahwat, keinginan diri kita sendiri yang tidak bisa ditundukkan dengan zikir tadi. Maksudnya lintasannya tidak bisa ditundukkan hanya dengan sekedar berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lintasan itu melintas di dalam hati kita, lintasan yang buruk, dan kita sudah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak melemah, tidak berkurang, tidak lenyap, maka itu sumber lintasan tadi dari hawa nafsu. Sumber lintasannya dari hawa nafsu. Wa in wajadtahu yad'uf wa yagil bi dzikrillahi ta'ala. Tapi kalau kau dapati lintasan itu melemah dan berkurang dengan zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau dapati ada lintasan buruk, kemudian kamu beristighfar, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu melemah, lintasan tadi melemah, berkurang lintasan tadi, atau bahkan hilang, fahuwa minasyaitan. Maka lintasan itu sumbernya datangnya dari setan. Datangnya dari setan. Tapi kita tetap tidak boleh merasa aman. Sebab kerjanya setan tadi kalau menghembuskan satu lintasan buruk, kita istighfar, dia lenyap, nanti dia akan datang dari arah yang lain. Makanya kita ini selalu dalam peperangan. Di dunia ini kita selalu dalam peperangan. Orang yang selalu dalam peperangan maka dia tidak boleh lengah. Dia harus selalu waspada. Orang yang dalam kondisi perang, maka dia tidak boleh merasa aman. Orang yang merasa aman, dia tidak akan waspada. Orang yang tidak waspada, dia akan terkena serangan. Nah, berarti selama hidup di dunia ini, kita tidak boleh merasa aman dari kerja setan. Tidak boleh merasa aman. Sebab kalau kita merasa aman dari kerja setan, nah itu sasaran empuk bagi setan untuk membinasakan dan menyesatkan kita. Jadi kita harus selalu waspada. Begitu pula terhadap hawa nafsu yang merusak. Tapi bedanya kan kalau hawa nafsu tidak bisa ditanggulangi, hanya sekedar kita beristighfar, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berkurang dengan itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau hawa nafsu ya dia harus ditundukkan atau dialihkan
ke jalan yang benar. Atau ditahan, kalau hawa nafsu harus ditahan. Tapi kalau setan, kalau lintasan itu sumbernya dari setan, ya kita cukup berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan lenyap. Kama dzukira fi tafsir qaulihi ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas al-khannas, dari keburukan bisikan-bisikan al-khannas, yaitu setan yang menyelinap di dalam hati. Anna syaitan jathimun ala galbi ibni Adam, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang pernah kita bahas. Sesungguhnya setan itu bertengger di hati anak Adam, dia memiliki posisi, memiliki tempat di hati anak Adam yang membisikkan ajakan-ajakan atau seruan keburukan. Idza dzakarallah ta'ala khanas. Tapi jika anak Adam itu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lari, menyelinap, mencari jalan, menyelamatkan diri dari zikir tersebut. Wa idza ghafila, jika anak Adam itu kemudian lalai, sudah tidak berzikir lagi, waswasa, kata Rasulullah, maka dia akan menghembuskan lagi waswas, bisikan-bisikan buruk lagi kepada anak Adam. Jadi cara menyelamatkan diri kita dari bisikan-bisikan buruk yang bersumber dari setan, ya banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan buruk yang bersumber dari hawa nafsu, ya harus menentangnya atau menyalurkannya ke jalan yang benar. Cara menanggulangi bisikan-bisikan buruk yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan bisikan buruk sumbernya dari Tuhan atau dari setan atau dari hawa nafsu. Nah, penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita nanti memahami bagaimana cara menanggulanginya. Jadi untuk jadi baik, supaya hati kita itu bersih, kita tidak cukup berzikir saja. Zikir itu membantu kita untuk menyucikan hati kita dari lintasan-lintasan buruk. Karena ketika kita berzikir, kita mengurangi lintasan buruk di dalam hati kita. Minimal ketika kita berzikir, tidak ada lagi lintasan setan yang mengalir di dalam hati kita. Tapi setelah berzikir, kita masih harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya dengan memiliki semangat dan kesabaran yang tidak putus untuk menundukkan ajakan hawa nafsu kita. Di antaranya bisa melalui puasa atau melalui disiplin hidupnya, disiplin seperti istiqomah melakukan kebaikan. Itu bisa menundukkan hawa nafsu, mengikat kehidupan kita dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan etika, adab-adab Nabi Muhammad SAW. Itu juga merupakan sarana yang besar untuk menundukkan hawa nafsu, supaya hawa nafsu itu lemah di dalam diri kita. Sebab sifatnya hawa nafsu itu liar. Kalau kita ikat, nanti lama-lama dia akan tunduk, akan jinak. Ada seorang ulama yang mengatakan hawa nafsu itu seperti kuda. Kuda itu kalau liar, maka biasanya untuk menundukkan kuda liar itu dia harus diikat terlebih dahulu di satu pasak, kemudian dibiarkan di pasak itu tidak makan dan tidak minum selama beberapa waktu. Supaya badannya lemah, supaya kuda tersebut lemah. Nanti kalau kuda itu sudah lemah, baru kemudian ditunggangi, lalu dipasang
dipasang pelana dan kendali di kuda tadi, pada kuda tadi. Nah, karena dia lemah, dia tidak punya kekuatan untuk melawan, dibelokkan ke kanan, dia ikut ke kanan, dibelokkan ke kiri, dia ikut ke kiri, diperintah jalan, dia jalan, diperintah berhenti, dia berhenti. Begitu pula hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus diikat dulu dengan pelana atau dengan ikatan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan etika-etika Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, lalu tidak berlebih-lebihan dalam makan, memuasakan hawa nafsu. Itu manfaatnya besar sekali, supaya melemahkan keinginan-keinginan syahwatnya. Nah, setelah lemah keinginan syahwatnya, baru kemudian mudah hawa nafsu tadi untuk ditundukkan supaya menjadi nafsul mutmainnah. Kalau nafsunya sudah menjadi nafsul mutmainnah, berarti nafsunya sudah jinak. Kalau nafsunya sudah jinak, berarti dia bisa menjadi tunggangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaatnya kita mengetahuinya. Mengetahui lintasan-lintasan buruk, sumber lintasan buruk tadi. Kemudian di samping itu kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalau kita pernah tergelincir melakukan perbuatan dosa, tidak sampai kita ini menjadi orang-orang yang terhina di mata Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hamba yang pantas dihukum, atau hamba yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, termasuk dengan lintasan-lintasan buruk ini, naudzubillah min dzalik. Karena lintasan buruk yang berasal dari Tuhan dan dari hawa nafsu itu kuat sekali, lebih kuat dari setan. Sebab setan itu kalau kita berzikir, dia langsung menyelinap, pergi dia takut dengan zikir, menanti sampai kita itu lengah, lalai dari zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara memahami lintasan-lintasan buruk. Wa ammal faslu tsalits, sedangkan hal ketiga yang harus kita ketahui, idza aradta an tufarriga baina khatir khair yakunu minallahi ta'ala au minal malaki, jika kamu ingin membedakan antara lintasan baik itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala atau bersumber dari malaikat. Lintasan baik ini sumbernya dari Allah atau bersumber dari malaikat. Setan nanti akan kita pelajari. Lintasan baik itu bersumber dari, kalau kamu mau membedakan lintasan baik itu berasal dari Allah atau berasal dari malaikat, fandur fi dzalika min thalathati aujuh. Maka perhatikan 3 hal, kata Imam Ghazali. Yang pertama, ahaduha antandura fa in kana gawiyan musammiman fahuwa minallah ta'ala. Kalau lintasan baik itu lintasan baik yang sangat kuat sekali dan kokoh, musammiman, dalam satu titik mengajak kamu untuk melakukan perbuatan baik itu, tidak pernah diam, lintasan baik itu kuat gerakannya di dalam hatimu, fahuwa minallahi ta'ala, maka lintasan itu sumbernya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kamu melakukan perbuatan baik, dan ajakan itu sangat kuat sekali. Wa in kana mutaraddidan, tapi jika lintasan baik itu timbul dan lenyap, mutaraddidan, tidak kuat, fahuwa minal malak, maka lintasan itu sumbernya dari malaikat. Nah, ini perbedaan lintasan baik yang bersumber dari Allah atau dari malaikat. Idh huwa bimanzilati nasih yadkhulu ma'aka min kulli janibin wa wajhin. Nah, bedanya kalau lintasan baik yang dari malaikat itu timbul dan lenyap, dan dia berbeda-beda. Kalau dari Allah tadi
Musammiman. Musammiman itu satu titik, lintasan baik itu yang disuarakan satu hal. Dan itu terus sampai kita melakukan lintasan baik tadi. Tapi kalau dari malaikat, lintasan baiknya bisa mutaraddid, timbul lenyap, dan bisa juga lintasan baik itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Kadang muncul lintasan baik A, kadang muncul lintasan baik yang lainnya. Gagal dia mengajak kita satu lintasan baik, dia akan mengajak kita ke lintasan baik yang lain. Sebab dia, malaikat itu, dia sebagai penasehat. Pada posisimu, dia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penasehat di dalam dirimu. Yadkhulu ma'aka min kulli janibin wa wajhin, maka dia akan masuk ke dalam dirimu, membisikkan nasihat itu dari segala arah dan dari segala sisi. Dia akan bermanuver dalam memberikan nasihat untuk dirimu itu, yang penting sampai kamu menjadi baik, menjadi baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perbuatan baik yang satu titik. Allah menginginkan kamu melakukan perbuatan itu dan lebih kuat. Bisikan tadi akan lebih kuat. Wa ya'rudu 'alaika kulla nushin raja'a ijabatika wa raghbatika fil khair. Dan dia, malaikat itu, akan mendatangimu dengan segala nasihat, raja'a ijabatik, dengan harapan engkau menerima nasihatnya, dan raghbatika fil khair, supaya engkau dan dia menginginkan engkau melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang positif. Itu malaikat. Karena memang dia tercipta sebagai lawannya setan. Kalau setan menyeru kepada keburukan, tapi kalau malaikat menyeru kepada kebaikan. Nah, watsani, yang kedua, membedakan lintasan-lintasan baik tadi, sumber lintasan baik. Ingkana ugaiba ijtihadin minka wa ta'atin, jika lintasan baik itu timbul sesaat setelah engkau bermujahadah atau melakukan amal taat, baru saja engkau bersungguh-sungguh melakukan perbuatan baik atau melakukan amal taat, lalu muncul di dalam hatimu lintasan yang menyeru kamu untuk melakukan perbuatan positif, perbuatan baik, fahuwa minallah. Nah, lintasan itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya tadi perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk itu hukuman, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan, memuliakanmu dan memberikan anugerah kepadamu setelah engkau bersungguh-sungguh dalam perbuatan baik atau melakukan perbuatan taat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum, maka kami benar-benar pasti akan menunjukkan kepadanya jalan menuju kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami. Jadi kalau kita bermujahadah melakukan perbuatan baik terus, maka motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hembusan-hembusan kebaikan dari Allah, itu pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang negatif, hembusan yang tidak baik juga akan dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita sebagai hukuman. Kalau ini setelah bermujahadah, hembusan positif dari Allah itu karena Allah ingin merespon perbuatan, minat kita dalam berbuat baik tadi dengan respon yang baik, dan akan memuliakan
kita. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang ihtadaw mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Maka Allah akan menambah kepadanya petunjuk di atas petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berbuat baik, melakukan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah petunjuk kepada dirinya, petunjuk di atas petunjuk. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan, gang-gang yang menuju kepada jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermujahadah, bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mubtada'an fahuwa minal malak fil aghlab. Kemudian jika perbuatan baik itu mubtada'an itu muncul begitu saja tanpa ada sebab-sebab yang kita lakukan, tanpa ada perbuatan baik yang kita lakukan, kita sedang duduk-duduk begitu, kemudian muncul inisiatif untuk berbuat baik, bisikan untuk berbuat baik, maka itu umumnya berasal dari malaikat. Umumnya berasal dari malaikat. Nah, kita tidak bisa mematenkan, ya, tidak bisa mematenkan bisikan-bisikan tadi dengan teori ini, tapi ini sesuatu yang umumnya terjadi pada manusia seperti itu. Nah, kadang-kadang ada juga kalau Allah Subhanahu wa taala mau menarik hambanya melakukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang baik, bisa jadi hamba tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala juga tanpa sebab. Tapi biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mau menarik hambanya menjadi mulia, menarik hambanya dari kubangan menuju tempat yang mulia, pasti Allah akan menciptakan sebab-sebab bagi hamba tadi, sebab-sebab yang menjadikan dia melakukan perbuatan baik yang kemudian akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di atas hidayah kepada diri hamba tersebut. Makanya kita dapati ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian mujahadahnya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia kemudian berubah menjadi hamba yang taat, hamba yang kuat mujahadahnya karena dia bersedekah. Karena dia bersedekah, dia menolong seseorang, kebetulan orang yang ditolong itu orang yang soleh, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hamba tadi untuk menjadi hamba yang baik. Makanya jangan remehkan perbuatan kecil seperti apapun. Perbuatan yang sekecil apapun. Jangan pernah kita remehkan karena boleh jadi pada perbuatan baik itu walaupun kecil boleh jadi di belakang itu ada hal yang besar. Mengakibatkan kita mendapat sesuatu yang besar. Begitu juga jangan remehkan perbuatan buruk, perbuatan dosa. Ini manusia zaman sekarang itu cuma perbuatan dosa kecil. Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa walaupun secara hukum itu termasuk perbuatan dosa kecil, karena kita tidak tahu bisa jadi di balik perbuatan dosa kecil yang kita perbuat itu timbul sesuatu dosa yang besar yang nanti akan menenggelamkan kita di situ. Naudzubillah min dzalik, menjadikan hati kita ini gelap, berkarat dan susah untuk diperbaiki. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti halnya perbuatan buruk tadi, sekecil apapun kita harus menghindari. Perbuatan baik itu juga sekecil apapun kita harus serius dalam melaksanakannya demi meraih posisi atau kedudukan yang tinggi, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Watsalits in kana fil usul wal a'malil batinah. Kemudian yang ketiga membedakan sumber bisikan yang baik itu. Jika bisikan baik itu berhubungan dengan masalah-masalah yang pokok, wal a'malil batinah, dan amal-amal batin. Masalah-masalah yang pokok itu seperti masalah keyakinan atau masalah akidah. Sedangkan a'malul batin itu amal-amal batin seperti ikhlas, prasangka baik. Ini amalan-amalan batin. Kalau lintasan-lintasan baik itu berkenaan dengan keyakinan atau dengan amalan-amalan batin, fahuwa minallah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fil furu' wal a'malidh dhahirah. Sedangkan kalau lintasan-lintasan batin itu berkenaan dengan masalah furu', fara' atau cabang, bukan masalah yang usul, atau berkenaan dengan perbuatan baik lahiriah. Perbuatan baik lahiriah itu seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan itu termasuk amalan-amalan yang furu' juga. Maka fahuwa minal malak fil aktsar. Itu sumbernya sebagian besar berasal dari malaikat. Id al malak la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi fi gauli aktsarihim. Sebab ucapan sebagian besar ulama, mereka mengatakan malaikat itu tidak memiliki jalan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam batin manusia. Malaikat itu tidak tahu apa yang ada di dalam batin manusia. Nah, ini membedakan lintasan baik sumbernya dari Tuhan atau dari malaikat. Masih ada satu yang kurang belum kita bahas di lintasan baik tadi. Karena lintasan baik itu juga bisa berasal dari setan. Nah, kalau lintasan baik yang dari setan itu seperti apa? Wa amma khatirul khair alladhi yakunu min gibali syaitan. Sedangkan lintasan baik yang sumbernya itu berasal dari setan. Jadi setan itu juga bisa menghembuskan lintasan-lintasan yang baik. Lintasan baik setan itu istidrajan ila syarr yarbu alaih. Lintasan baik yang berasal dari yang bersumber dari setan itu menarik kepada perbuatan jahat supaya keburukan anak Adam itu yarbu alaih, bertambah terus keburukannya. Jadi setan itu kadang-kadang menghembuskan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk menarik anak Adam tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk supaya tambah kejahatan yang dilakukan anak Adam tadi. Nah, bagaimana ini saya mengetahui lintasan-lintasan ini, membedakan lintasan ini berasal dari setan. Nah, kalau lintasan baik yang berasal dari setan itu jelas sekali. Tapi untuk memahaminya kita juga perlu ilmu. Ini lintasan baik ini benar atau tidak? Kalau dari Tuhan dan dari malaikat itu jelas. Dan sumbernya bedanya hanya yang dari Tuhan itu satu titik kuat, yang dari malaikat itu lebih lemah dan bermanuver tadi. Dan kemudian yang dari Tuhan itu biasanya timbul setelah amal taat yang kita lakukan. Yang dari malaikat itu biasanya muncul begitu saja bisikan baik ini. Nah, kemudian dari Tuhan itu masalah-masalah yang pokok dan batin, sedangkan dari malaikat adalah masalah-masalah yang cabang dan amalan-amalan lahiriah. Nah, kalau dari setan jelas, pasti ini mengajak kepada keburukan. Ajakannya baik, tapi ini maksudnya buruk. Bagaimana ini kita, ilmunya bagaimana ini memahaminya? Harus punya ilmu lain ini. Falaqad qala syekhuna rahimahullah,
guru kami, guru besar kami, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, undur, lihatlah, in wajadta nafsaka fi dhalikal fi'li alladhi khatara biqalbika ma'a nashatin la ma'a khasyatin wa ma'a ajalatin la ma'a ta'annin wa ma'a amnin la ma'a khawfin wa ma'a aman anil akibati la ma'a basiratin fa'alam annahu minasyaitan fajtanibhu. Lihatlah, renungilah, perhatikan, teliti. Jika kau dapati reaksi nafsumu terhadap, reaksi dirimu terhadap lintasan tadi, lintasan baik tadi, untuk lintasan nafsumu atau dirimu untuk melakukan lintasan baik tadi yang melintas di hatimu ini, nafsumu itu nasyat. Nasyat itu girang untuk melakukan amal baik tadi. La ma'a khasyah, tidak disertai rasa tunduk, tidak diliputi rasa tunduk, tidak dengan adab ketundukan dalam melakukan amal baik tadi, tapi melakukannya dengan girang dalam tanda kutip, dengan semangat tapi tanda kutip. Nanti kita akan memahami ini apa makna semangat dan girang ini. Karena tidak mesti semangat dalam melakukan amal baik itu negatif, tapi yang ini semangat yang negatif ini ya. Bukan dengan ketundukan. Wa ma'a ajalatin la ma'a ta'anin, dan kau lakukan hal itu dengan terburu-buru, tergesa-gesa. La ma'a ta'anin, tidak dilakukan dengan pertimbangan, tidak perlahan-lahan, tidak menimbang-nimbang terlebih dahulu. Wa ma'a amnin la ma'a khaufin, dan kau lakukan dalam kondisi dirimu itu merasa aman, tidak ada waspada di dalamnya, tidak dengan rasa takut. Jadi merasa aman seakan-akan engkau ini orang paling baik gitu ya. Seakan-akan engkau ini merasa engkau orang yang paling baik, aman, tidak mungkin ada kebinasaan yang bisa menghampiri saya. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut sama sekali. Wa ma'a aman, dan kau lakukan itu, engkau melakukannya dalam kondisi buta anil akibah. Engkau melakukannya dalam kondisi buta terhadap dampak yang kau lakukan dari perbuatan tadi, walaupun baik. Jadi pokoknya ini perbuatan baik, sudah saya lakukan itu tanpa melihat dampaknya seperti apa. La ma'a basiratin, engkau tidak melakukannya dengan penuh basirah, cara pandang yang benar. Tidak melakukannya dengan pengetahuan yang benar. Fa'alam annahu minasyaitan. Ketahuilah lintasan baik yang seperti ini itu dari setan. Walaupun ajakannya ajakan kebaikan. Walaupun itu ajakan seruan kebaikan. Wa in wajadta nafsaka ala diddi dzalika ma'a khasyah la ma'a nasyat wa ma'a ta'annin la ma'a ajala wa ma'a khaufin la ma'a amnin wa ma'a basirah lil agibah la ma'a aman fa'lam annahu minallah ta'ala au min malak. Tapi kalau sebaliknya, lintasan baik tersebut kau dapati lintasan baik itu mengalir di dalam hatimu dan kau dapati dirimu menghadapinya dalam kondisi yang berbeda, berbalik dari yang tadi, yaitu engkau menjalankannya dengan penuh ketundukan, tidak dengan semangat yang negatif tadi, dan kau merespon lintasan baik itu dengan penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, lalu engkau meresponnya dengan rasa takut, tidak dengan rasa aman. Engkau juga meresponnya dengan pengetahuan terhadap akibat, dampak dari perbuatan baik tadi, tidak dengan kebutaan,
tidak tutup mata dari dampak perbuatan tersebut. Fa'lam annahu minallah ta'ala au minal malak. Ketahuilah itu lintasan baik yang sumbernya dari Allah atau dari malaikat. Atau dari malaikat. Nah, ini bagaimana saya memahami nasyad tadi, semangat tadi. Dan bagaimana juga saya memahami yang dimaksud dengan khauf di situ, rasa takut di situ apa? Apa juga yang dimaksud dengan pengetahuan di masa pengetahuan atas dampak dari perbuatan baik tersebut. Apa juga yang dimaksud dengan itu? Nah, nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang supaya nanti kita bisa mengetahui ini bisikan baik sumbernya dari setan itu seperti apa dan dari Tuhan juga dari malaikat. Nah, inilah lintasan-lintasan yang harus kita ketahui dan ilmu yang harus kita ketahui tentang lintasan-lintasan yang mengalir di dalam hati kita supaya kita bisa menyelamatkan diri dari lintasan-lintasan yang buruk dan mewujudkan lintasan-lintasan yang baik dan membantu kita nantinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari jerat setan yang merupakan hal ketiga yang menjadi rintangan seorang hamba dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas di bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari godaan setan yang terkutuk dan menundukkan hawa nafsu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya di atas hidayahnya terus menerus ke dalam diri kita sampai kita berhasil mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ridha Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya yang menjadikan hidup kita bahagia, selamat, sehat, lahir batin di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.